Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya tetap baik dan teruslah penuh pengharapan di dalam kasih Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar kita serta memberi hikmat untuk kita dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami datang untuk menyembah dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang menuntun kami untuk kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan baik. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa, mengajar kami. Firman-Mu menuntun hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 25 Juni 2024 tertulis dalam kitab Habakuk 2 ayat 3. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aitaringo tutik kisogot dope pangukapuni. Jala hapogan mariahi ujung. Jaladang margabus. Tung surape lumeba sai payemaima mai ai sai narodo sogot dang tagamon tertading. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan mengizinkan bangsa lain untuk menghukum bangsa Yehuda. Yehuda dihukum Tuhan karena memang Tuhan sayang kepada mereka. Karena Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau memperbaiki agar hidup mereka berkenan kepada Allah. Penderitaan yang dialami umat sangat membuat Nabi Habakuk tertekan. Karena penderitaan itu pun dia alami. Bagaimana umat ini tidak mengakui, tidak menerima apa yang diajarkan oleh Habakuk. Pesan apa yang disampaikan Tuhan melaluinya tidak berterima oleh umat pada waktu itu. Jadi pergumulan penderitaan sangat dialami oleh Nabi Habakuk, sehingga membuat hidupnya sangat tertekan. Dia berkeluh kesah, bahkan hampir protes kepada Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupannya dan juga kepada umatnya. Tetapi pada saat ini kita mendapatkan pesan firman Tuhan bahwasanya segala sesuatu itu akan berlalu. Baik senang maupun susah, itu akan berlalu. Artinya penderitaan umat pun akan berlalu karena Tuhan bertindak atas hidup mereka. Karena Tuhan campur tangan dalam segala persoalannya. Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa Habakuk. Dan ia akan memberikan pembebasan kepada bangsanya dari bangsa Kasdim. Itulah yang diharapkan oleh Nabi Habakuk di dalam doa-doanya kepada Tuhan. Jawaban Tuhan tidak hanya berbentuk dalam harapan di masa yang akan datang. Tidak aja janji-janji belaka. Tetapi jawaban Tuhan akan nyata dan dia akan datang segera memulihkan keadaan umatnya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita mengalami pergumulan, mengalami kesusahan. Dan kita merasa itu adalah hukuman Tuhan. Ya, jikapun itu adalah merupakan hukuman Tuhan, yakinlah
Di dalam hukuman itu ada maksud Tuhan yang baik dalam hidup kita. Tuhan mau memulihkan kita. Sama halnya seperti paku yang telah bengkok. Dia tidak akan dipukul lagi sampai bengkok. Agar bisa dipakai, paku itu akan dipukul untuk menjadi lurus. Sakit? Tentu sakit. Demikianlah hidup kita. Ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak baik-baik saja, saat itu kita harus dipukul juga. Supaya yang tidak baik-baik itu, supaya yang tidak kita senangi itu atau pergumulan kita itu segera pergi. Artinya hidup kita kembali lurus, hidup kita kembali benar pada bentuk semulanya. Setelah itu kita menjalani hari-hari kita dengan baik. Jadi analoginya adalah hidup kita ini bagaikan paku juga ya. Jadi kalau paku bengkok itu agar bisa dipakai dia harus diluruskan. Nah, paku yang lurus itu akan dipakai. Bagaimana kita memakai paku supaya berguna? Tentu dia harus dipukul dengan palu sampai tertancap dengan tajam. Setelah itu paku tidak akan mudah digoyahkan. Dan dia akan mengikat satu benda dengan benda lain. Kita katakanlah satu kayu, sepotong kayu dengan kayu yang lain itu akan diikat oleh paku yang kokoh tadi. Demikianlah iman kita, saudara ya. Ketika kita hidup sudah lurus, hidup kita sudah baik-baik saja, jangan Anda kira kita tidak akan mengalami kesulitan. Saat itu kita sedang ditokok. Kita akan terus ditokok sampai iman kita tertanam dengan dalam dan tetap percaya, tidak tergoyahkan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah suatu pengharapan dari Allah atas hidup umat-Nya. Tentu pengharapan itu pun ada pada kita. Dalam segala pergumulan, dia akan cepat berlalu. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Artinya, segala sesuatu akan berlalu dan segala sesuatu janji Allah itu akan datang dan segera digenapi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan pernah menyerah dalam hidupmu. Tetaplah percaya. Jika Tuhan mengizinkan kesulitan ada, Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang meluruskan hidup kita agar menjadi baik dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pakailah hidupmu dengan baik dan biarkanlah engkau diasah oleh Tuhan. Biarlah kita dipukul oleh palu-palu kehidupan, tetapi dengan pukulan palu kehidupan kita semakin tertancap lebih dalam di dalam kasih Tuhan. Dan percayalah, orang yang hidup di dalam Tuhan, sesulit apapun persoalan, seberat apapun perjuangan, itu tidak membuatnya kalah, itu tidak membuatnya jatuh. Justru disitulah dia menunjukkan kekuatannya dari Allah, karena Tuhan selalu beserta dengan dia. Jadilah orang-orang yang kuat, yang disertai Tuhan, karena kasih Tuhan tetap nyata dalam hidupmu, hidupku, untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan dan menghibur hati kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu di dalam menjalani kehidupan banyak hal yang tidak mudah kami lewati. Kesulitan demi kesulitan akan terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya pada saat itu Tuhan sedang membentuk kami. Pada saat itu Tuhan sedang menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah kiranya yang menolong dan memberkati kami dalam segala pekerjaan kami. Ajari kami agar kami dapat melakukannya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang lemah, yang sedang berjuang dan berduka cita. Karena Engkaulah sumber kekuatan, jalan keluar, dan sumber penghiburan bagi kami. Biarlah semua itu Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dan yang berduka cita. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk terus sembuh. Tuhan, apapun yang mereka alami, seperti apapun sakit penyakit yang mereka derita, Engkaulah yang campur tangan dalam hidupnya. Berikan kekuatan, berikan semangat pengharapan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam kasih dan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kesembuhan bagi mereka. Sehingga saudara-saudara kami beroleh kepulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.